Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area tengah-tengah hutan. Tepatnya ini berada di Desa Cibulan, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Nah, di video kali ini saya akan menemui Ibu Astiana. Mungkin kalian yang selalu ngikutin video-video saya tahu sama Ibu Astiana. Ibu Astiana itu salah satu perempuan berasal dari Palembang, sudah 20 tahun tinggal di tempat seperti ini. Dan kemarin-kemarin beberapa hari ke belakang banyak keluarga Ibu Astiana yang menghubungi saya, baik itu lewat DM Instagram, lewat inbox, menanyakan kondisi Ibu Astiana karena Ibu Astiana sudah tidak ada kabar selama 20 tahun kepada keluarganya. Bahkan ibunda atau orang tua Ibu Astiana meninggal dunia pun Ibu Astiana tidak mengetahui. Saya disuruh sama keluarganya untuk mengunjungi Ibu Astiana terlebih dahulu, terus ngobrol, bincang-bincang bersama beliau, ngasih kabar. Ya, walaupun ini kabar pahit ya teman-teman, namun nanti deh kita langsung aja bincang-bincang sama Ibu Astiana gimana sih reaksi Ibu Astiana setelah mengetahui ibundanya atau orang tuanya meninggal dunia. Dan juga banyak banget teman-teman sekolah Ibu Astiana yang kangen sama Ibu Astiana. Kebayang 20 tahun tidak bertemu ya teman-teman. Yang penasaran dengan kondisi rumah Ibu Astiana yang berada di tengah hutan, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu ikutin perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Teruntuk buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu, jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini teman-teman. Akses jalan menuju rumah Ibu Astiana ya seperti ini teman-teman. Jalan setapak. Jalan setapak. Kalau misalkan dari perkampungan itu berjarak sekitar 3-5 km adalah teman-teman. Dan rumah Ibu Astiana ini dulunya itu ditempati sama kakaknya, yaitu Pak Asep. Pak Asep itu salah seorang mahasiswa yang frustasi atau depresi ya, karena putus cinta ditinggal nikah sama pacarnya, sehingga Pak Asep memutuskan dari Bandung pergi ke hutan ini karena ini ada lahan milik orang tua Pak Asep di sini teman-teman. Itu kalau cerita Pak Asep nanti kalian scroll deh videonya ke bawah tuh yang penasaran dengan kisah Pak Asep. Dan Ibu Astiana juga di sini tuh tinggal bersama suaminya dan juga ketiga anaknya, 2 laki-laki 1 perempuan, dan masih mempunyai anak yang balita usia sekitar 3 atau 4 tahun. Karena judul di video sebelum-sebelumnya itu 2 kakak beradik yang tinggal di tengah hutan. Dan di sini Ibu Astiana itu sambil menggarap lahan pertanian, mempunyai luas tanah berapa hektar ya kalau nggak salah 8 hektar atau 4 hektar, ditanami kopi, terus juga jagung dan juga yang lainnya. Ini perjalanan dari sini cukup lumayan jauh teman-teman. Saya pernah nih datang malam-malam ke sini bersama konten kreator asal Majalengka yaitu Kang WK Jurnal. Ini adalah kandang kambing. Oh, tapi jalan juga teman-teman. Seperti ini spotnya tuh.
Apalagi kalau pas musim hujan kayak gini, ya rumput-rumput liar pasti jadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebayang nih anak-anaknya Ibu Astiana kalau misalkan mau sekolah atau pergi mengaji, di jalan kakinya cukup lumayan jauh. Nah, nih bentar lagi kita sampai nih di rumahnya Ibu Astiana. Mudah-mudahan Ibu Astiana ada di rumah ya teman-teman. Alhamdulillah tuh udah kelihatan rumahnya teman-teman. Rumah Ibu Astiana yang sudah puluhan tahun tinggal di sini. Nah, mudah-mudahan aja beliau ada di sini. Tidak ada rumah lagi sebenarnya kayak gini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, nah ini teman-teman, saya alhamdulillah bisa ketemu sama Ibu Astiana karena kemarin itu banyak yang nge-DM saya lewat Instagram, nge-inbox saya nih Bu, tentang perihal Ibu katanya 20 tahun nggak pulang-pulang. Bahkan orang tua Ibu meninggal dunia juga, katanya Ibu nggak pulang. Apakah itu benar Bu? Enggak, itu mah nggak benar sama sekali. Nggak benar. Iya. Saya mah kedua orang saya meninggal itu pulang, cuman paling 2 minggu. 2 minggu, jadi nggak lama di sananya Bu ya? Iya, tapi emang nggak keluar, nggak kemana-mana gitu, cuman diem aja di rumah, paling ke tempat saudara saya, kakak saya. Jadi mungkin karena lagi berduka ya Bu ya? Iya. Ngapain keluyuran, tujuannya juga kan lagi berduka, mungkin mensembayahkan atau menguburkan orang tua, tahlilan biasa kayak gitu ya Bu ya? Nah, jadi diam di rumah, nggak kemana-mana, nggak ketemu teman, nggak ketemu tetangga. Mungkin jadi dikiranya sama teman sama tetangga mah Ibu orang tuanya meninggal itu nggak pulang-pulang. Itu yang meninggal itu waktu itu bapak atau ibu sih Bu? Ibu sama bapak. Oh, ibu sama barengan? Iya, meninggalnya? bareng. Oh. Cuman beda jam. Beda jamnya maksudnya? Ya dari jam 8, ibu jam 8 ya. Pagi atau malam? 8 malam. Kalau bapak jam 11. Jam 11 malam? Iya. Jadi istilahnya kalau bahasa Sunda mah nuturkeun cenah Bu nya. Iya. Jadi kisah cinta kayak Romeo dan Juliet. Iya. Nah, jadi meninggalnya. Nah, jadi teman-teman ini banyak yang komentar kan di video-video sebelumnya, katanya Bu Astiana anak durhaka lah, anak ini, anak itu lah Bu ya. Ternyata itu tidak benar, karena Ibu waktu orang tua Ibu meninggal juga, Ibu pulang. Cuman karena lagi posisinya berduka, jadi Ibu Astiana diam di rumah, persiapan buat tahlilan atau yang lainnya mungkin ya Bu ya, yang namanya orang tua baru meninggal dunia, masih berduka, nggak mau keluyuran kemana ke sana kemari, nggak mau main sama teman-teman. Nah, teman-teman dikiranya Ibu itu nggak pulang, padahal mah pulang ya Bu ya. Pulang. Terus yang kedua juga nih Bu, katanya Ibu itu lost kontak selama 20 tahun itu, sama lost kontak sama keluarga, nggak ada komunikasi sama keluarga sama sekali itu. Itu juga nggak bener sama sekali. Kalau sama keluarga mah terus. Masih berarti sampai sekarang masih juga kontekan. Masih komunikasi juga ya Bu ya. Apa-apa juga. Jadi kalau ada apa-apa, ada ini itu pasti ngabarin. Iya. Ngabarin sama keluarga mungkin. Malah seminggu sekali lah. Seminggu sekali pasti. Karena sekarang mah zaman canggih ya Bu ya, punya HP Android bisa video call. WA gitu. Jadi
Itu mah mungkin yang bilang kayak gitu mah lost kontak sama keluarga, menghilang dari keluarga selama 20 tahun itu mah orang-orang yang sok tahu ya Bu ya, nggak tahu Iya. sebenarnya padahal Ibu sering komunikasi sama keluarga Ibu yang di Enggak, Palembang. keponakan saya juga ya Hmm. kontak semua gitu, tahu gitu. Oh, kondisi Ibu sekarang di sini Iya, teh. terutama keluarga saya ya kakak-kakak saya tahu gitu. Ibu tinggal di sini. Saya lagi di sini itu ya eh, meneruskan gitu ya dari mertua gitu. Jadi bercocok tanam gitu, Oh, palawija gitu. palawija. Iya, Jadi berkomunikasi sama keluarga dari keluarga di Palembang berarti sering komunikasi ya Bu ya? sering. Jadi hubungan emosional saudara kandung atau emosional keluarga ikatan darah masih terjalin sampai sekarang Masih juga. terjalin. Jadi itu mau tuh untuk apa tuh bohong semua. Iya. Jadi komentar-komentar karena tujuan saya waktu dulu video kesini itu Bu bukan masalah kepribadian Ibu yang nanyakan ya Bu ya, Iya, karena iya. saya menanyakan ke hal mistis karena Ibu tinggal di hutan. Iya, Cuman berhubung ada yang komentar ini jadi ujung-ujungnya netizen itu komentarnya negatif semua. Iya. Makanya saya datang ke sini tuh klarifikasi benarkah pernyataan-pernyataan dari netizen. Mungkin kalau netizen kan yang komentar kayak gitu itu orang-orang terdekat Ibu, minimal orang yang tahu sama Ibu, orang sekampung sama Ibu di Palembang ya Bu ya. Terus juga ini Bu, itu apa alasan Ibu itu tinggal di sini tuh kenapa Bu? Ini kan di tengah hutan belantara atau gimana Bu? Ya tadinya kan ngontrak ya di Bandung. Tadi kan di Bandung gitu ya, di rumah suami saya gitu. Di mertua berarti di ya Bu. mertua gitu. Tapi ya ngarannya ikut suami gitu ya. Kita itu ya harus berjuang lah gitu untuk kehidupan gitu. Jadi istilahnya istri mah harus patuh sama suami. Iya. Suami mau kemanapun, mau pergi kemanapun, Iya. istri harus ngikut. Iya, Walaupun harus sama-sama. dibawa ke tengah hutan kayak ini harus ikut. Iya. Awalnya berarti tinggal di Bandung. Di Bandung, terus ngontrak di ya mana? di Cibulan. Di Cibulan, terus di Cibulan. Kampung di Cibulan, terus diem di sini. Iya, diem di kebon. Karena di sini tuh Ibu punya lahan berapa bata Bu untuk dicocok tanaman? Saya 1 hektar seperempat lah. 1 hektar seperempat itu berarti kisaran 1000 bata ya Bu? Iya. 1000 bata kalau misalnya tanami jagung atau tanami jabung, tanami sayuran itu biasa memproduksikan sampai puluhan ton setiap kali panen ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Dan itu negara kan Ibu lagi bangun rumah juga di depan? Iya, itu lagi dibangun. Nanti juga mau mulai pindah gitu kalau udah beres lagi. Ya. Paling dalam 1-2 minggu lah 2 minggu beres. Berarti nanti mah Ibu ke rumah yang baru. Iya. Oh jadi alasan Ibu sisi jalan itu. Jadi alasan Ibu Astiana, Ibu Asti panggil Astiana nih, Asti aja ya Bu ya? Asti aja. Nah, Ibu Asti menempati di sini tuh karena tempat tinggal sementara istilahnya Bu ya? Ini karena kan tempat kakak saya, kakaknya gitu ya, kakak suami saya. Pak Asep gitu. Ya, iya. Saya tahu Pak Asep tuh pernah bikin video sama Pak Asep. Iya. Nah, jadi itu ya daripada ngontrak gitu ya, terus gitu, ya mending ditunggu aja sementara gitu. Menempati di sini. Ya menempatin dulu sementara gitu. Oke, betul. Nah, jadi teman-teman kalau historis dari Ibu Asti ini saya tahu betul karena ini rumahnya bekas Pak Asep. Pak Asep itu salah seorang pengakuan Pak Asep nih waktu diwawancara, katanya beliau itu frustasi Bu ya karena ditinggal nikah sama pacarnya. Sehubung orang tuanya punya tanah di sini, Pak Asep tinggal di sini sendirian waktu dulu teh ya Bu ya. Sekarang Pak Asep punya rumah di Kampung Cibulan. Nah, rumah ini kosong. Nah, berhubung Pak Nanang itu kan suami Ibu itu adiknya Pak Asep. Sekarang kan lagi bangun rumah di depan. Karena yang namanya bangun rumah kan nggak mungkin selesai dalam jangka waktu 1 bulan 2 bulan, harus beberapa bulan ya Bu ya. Daripada misalkan tinggal nggak karuan atau ngontrak kata Ibu betul ini daripada kosong ya Ibu tempatin, nanti bentar lagi 2 minggu lagi itu rumah beres, Ibu Asti dan keluarga pasti pindah ke rumah yang baru. Ya Bu ya. Jadi di sini tuh kalau itu yang lahan 1 hektar itu 1 hektar seperempat ya Bu ya. Kalau dalam hitungan bata itu sekitar 1000 bata ya teman-teman. Nah ini 1000 bata kalau misalkan dikalikan dijual tanahnya ini sekali 1 juta aja paling harga terendah. Udah 1 M ya Bu ya. Tapi ibunya di melak naon sih Bu? Ditanami apa? Cocok tanam aja, mau cabe gitu. Terus terong, ya palawija aja. Berarti sayur-sayuran ya Bu ya? Iya. Berarti tiap hari panen atau berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali panennya Bu? 4 bulan lah, 4 bulan sekali panen. Itu sampai tonan ya Bu kalau 1000 bata luas banget tuh lahannya. Saya juga nggak punya lahan sampai 1000 bata loh teman-teman. Ini Ibu Asti ini hebat nih. Dan juga saya yang salut sama Ibu Asti ini, Ibu Asti itu tadi bilangnya tuh setia sama suami. Emang benar perempuan itu harus setia sama suami, harus ngikut sama suami. Istilahnya kalau dalam bahasa kasar di dalam bahasa Sunda,
lamun salaki asup kana liang beurit ke pamajikan mah kudu milu kana liang beurit. Iya. Nah, walaupun suami tinggal di got atau tinggal di bawah kolong jembatan, yang namanya istri mah harus tetap ngikut sama suami. Harus tidak ada izin dari suami, tidak bisa mungkin ya Bu ya. Pulang juga Ibu ke Palembang kalau tidak ada izin dari Panana nggak bisa ya Bu, nggak mungkin. Ini hebat nih. Ini salah satu contoh nih buat para wanita, para istri. Contoh Ibu Astian ini benar-benar setia sama Pananang, ngikut sama Pananang, mau tinggal di tengah hutan, mau dimanapun, Ibu Astiana tetap ngikutin sama suaminya, sama Pananang. Padahal hutan ini, saya tahu sejarahnya tuh dari Pasuk, ini terkenal sangat angker banget ya Bu ya. Karena tujuan saya dulu datang ke sini, bikin video di sini bersama Ibu Asti itu, bikin video mistis. Ya cuman berhubung banyak netizen yang tahu atau gimana Bu ya, bilangnya Ibu Asti lost kontak selama 20 tahun, keluarganya hilang dari keluarganya, bahkan orang tuanya meninggal dunia itu nggak pulang-pulang. Itu tadi saya tanyakan sama Bu Asti, itu semuanya bohong. Ibu Asti pulang waktu orang tuanya meninggal, dan orang tua Ibu Asti ini sehidup semati. Meninggalnya juga ibunya jam 8 malam, bapaknya jam 11 malam ya Bu ya. Nah ini ada siapa nih teman Ibu nih, sahabat Ibu. Kalau sama sahabat emang bener udah lost kontaknya lama banget Bu. Iya, dari keluar sekolah aja. Kalau nggak salah tuh akun Instagramnya itu Nopi Ibu, Nopi Supriyani. Nopi Supriyanti. Nopi Supriyanti. Iya. Itu teman Ibu bener? Iya, sahabat saya. Sahabat itu. Ibu. Iya. Sahabat waktu sekolah di mana Bu? Sekolah di SMU 1 Tanjung Agung. SMU 1 Tanjung Agung di Palembang. Iya. Oh itu nanyain terus Bu, ini saya minta alamatnya Ibu Asti ini. Kan tamat sekolah 2000, pas 2000. Tahun 2000. Iya, tahun 2000. Ibu langsung nikah, tinggal di Bandung. Ke Tangerang dulu. Kerja bareng. Iya, 2 tahun. 2 tahun kerja bareng, terus Ibu nikah sama Pak Nanang, Ibu dibawa ke Bandung. Iya, dibawa ke Bandung. Nah, jadi sama terus coba-coba kan mau hidup tani gitu di kampung gitu. Itu Nopi tuh bilangnya kangen banget sama ibu juga kangen. Iya, gak? Kangen. Itu sahabat dekat, iya, besti pisan. Besti pisan, deket ya, pisan. Jadi kalau curhat apa-apa gitu masih ya ke udah. Nopi. Tapi sekarang emang bener lost kontak sama Nopi Bu? Lost kontak. Nggak pernah. Ya, semua teman-teman saya juga ya. Nopi juga itu Mbak Nopi ya. Itu Mbak Nopi sampai screenshotan teman-temannya dikasih ke saya. Tapi saya nggak tahu bahasa Palembang Bu. Nggak ngerti ini maksudnya apa gitu. Palembang. Nah Mbak Nopi nggak usah khawatir, temennya atau bestinya itu dalam keadaan baik-baik saja ya Bu ya. Di sini tuh sedang bercocok tanam. Itu kalau misalkan anak-anak Bu, kan saya waktu kesini tuh ada si Teteh ya, yang paling besar. Terus juga ada yang nomor 2 yang terus ada yang paling kecil. Nova. Itu anak-anak berarti udah ketemu sama keluarga yang di Palembang, udah tahu. Udah, kalau yang pertama sama kedua mah udah. Kalau Nova Rinda sama Genis udah. Ya, kalau Nova belum. Oh, belum. Ya. Tapi sekarang sering video call kan? Tahu. Sering, udah tahu keluarga semua, udah jadi tahu. Sering ngobrol gitu. Jadi sering ngobrol, sering komunikasi ya. Jadi ini membantah nih. Jadi jangan asal menghakimi orang bahwa ini anak durhaka lah, nggak pulang-pulang, nggak ada keluarga, itu nggak benar semuanya Bu ya. Hubungan emosional Ibu Asti sama keluarganya tetap masa terjalin. Saya mah ya ke kampung halamannya nggak ingat ya Bu, nggak ingat sama sekali. Ya, pasti ingat lah ya, kalau mau di tiap detik juga ingat gitu ya, terutama namanya, sama keluarga gitu, sama keluarga di Palembang, namanya juga tanah kelahiran ya kangen Bu. Pisan pengen banget ketemu gitu, tapi mungkin ya keadaan sekarang belum mengizinkan gitu. Memungkinkan. Saya juga kan sekarang lagi merintis lah gitu ya. Ya mungkin suatu saat saya bisa pulang gitu ya. Doain aja gitu, amin, semoga usaha lancar. Suami saya lancar gitu, amin, di sini gitu. Karena sekarang lagi banyak pengeluaran Bu ya. Yang namanya bangun rumah itu emang tidak membutuhkan tidak cukup dengan uang sedikit, membutuhkan uang banyak. Mungkin kalau rumah sudah jadi, Ibu juga bakal pulang. Denopal sini sayang. Ini itu tuh. Salim sama A. Salim, baru bangun tidur ya. Oh ini, sini duduk sayang. Udah besar. Karena kakak kesini tuh waktu 8 bulan ya, 9 bulan yang lalu ya, kalau nggak salah 9 bulan yang lalu. Tadi sampai mana sih, lupa lagi saya teh. Itu. Oh iya, pasti pulang ya Bu ya. Iya. Nopal mau ketemu sama saudara-saudaranya itu biasanya. Nova ini bukan Nopal. Oh Nova. Itu kalau misalkan panggilan abang, mamang, terus kakek itu di Palembang itu apa? Kalau mah kakek sebenarnya sama nenek gitu. Kalau itu nenek Anang katanya nenek.
Ine gitu. Nenek Terus Ine. itu kalau misalkan Mamang sama Uwa tuh panggilannya di Palembang apa, Bu? Mamang ya Mamang gitu, Mama gitu. Mama. Kalau Uwa? Iya, kalau Uwa, Uwa. Uwa. Pengen ketemu Iya. sama Uwanya di Palembang. Malu-malu baru bangun tidur. Misalnya kalau bahasa Sunda mah lelembutana can arasup cina, jadi can fokus. Iya. Ini udah nginjak 4 tahun tuh, Udah 4 tahun. pas. Wah, Denova Iya. ya, Denova. Ya mudah-mudahan lah nanti pulang sama Nova ya, sama keluarga ya nanti 3 lah putra. Ya, nanti habis panen ya Bu ya. Iya. Rumah udah jadi, udah panen raya. Itu. Nah, pengen usaha gitu, sisi jalan juga gitu. Oh itu ya bangunnya pinggir jalan Ibu ya? Iya. Oh, itu rencananya mau buka toko atau warung gitu? Iya, warungan. Warung kopi gitu ya Bu ya, warkop gitu lah istilahnya. Nah, semoga nanti warkopnya rame ya Bu ya. Iya. Pembelinya juga, terus hasil panen Ibu di sini tuh melimpah ruah ya Bu ya. Pokoknya hasil panen gak pernah gagal panen. Karena yang namanya petani pasti ada yang mengalami gagal panen ya Bu ya. Biasa kan bapaknya sekarang kan lagi sibuk ya masalah penyewaan tanah gitu. Makanya belum bercocok tanam lagi gitu. Penyewaan tanah gimana Bu? Ya jadi kan bapaknya kalau ada yang mau nyewa tanah gitu ya, aku tanah bapaknya Ibu, gitu. Ngontrak tanah ya, Ibu. Lain nyari gitu bapaknya nyari. Gitu. Buat ditanami sayuran. Atau yang mau jual tanah gitu. Bapaknya gitu. Sekarang jadi untuk memperlebar luas lahan pertanian ya Bu ya. Iya. Oke Ibu Asih, terima kasih atas waktunya. Semoga dengan pertemuan kita kali ini nih bisa mengobati rasa rindu. Katanya tuh yang netizen bilangnya pengen di video lagi, atau keluarga Ibu yang punya keluarga Ibu rindu, sahabat-sahabat terutama sahabat-sahabat Ibu yang mengobati rasa rindu teman lamanya. Oke. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, klarifikasi dari Ibu Astiana. Tadi kan kita udah dengerin dengan jelas, dengan singkat, dan juga padat. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.